10 penipuan turis teratas dan cara menghindarinya. Kami biasanya berpikir bahwa kami cukup pintar untuk menghindari penipuan. Namun, penipuan di negara asing dapat terjadi pada sebagian besar dari kita. Penting untuk mengetahui jenis penipuan perjalanan apa yang ada, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menghindarinya. Nomor 1, taksi yang terlalu mahal. Ini adalah salah satu penipuan perjalanan yang paling umum di dunia. Pengemudi taksi melakukan penipuan paling sering di dekat bandara atau hotel. Setelah Anda masuk ke dalam taksi, pengemudi akan mulai mengemudi, kemudian dia akan memberitahu Anda bahwa meterannya rusak, dan kemudian akan membebankan biaya yang tidak masuk akal kepada Anda. Untuk menghindari penipuan ini, tanyakan kepada staf bandara atau hotel. Kira-kira berapa biaya yang harus Anda keluarkan ke tujuan Anda? Memastikan meteran benar-benar berfungsi sebelum Anda masuk ke dalam mobil, atau menegosiasikan tarif sebelumnya. Nomor 2, hotel penuh atau tutup. Penipuan perjalanan ini juga melibatkan supir taksi, dan terjadi saat dalam perjalanan ke hotel Anda. Pengemudi akan memberitahu Anda bahwa hotel Anda tutup atau kelebihan pesanan. Lalu, dia akan membawa Anda ke hotel yang lebih mahal, di mana dia menerima komisi yang bagus. Untuk menghindari penipuan ini, hubungi hotel Anda terlebih dahulu dan pastikan mereka sedang beroperasi. Jika mereka menawarkan layanan antar jemput, Anda harus menjadwalkan penjemputan. Jika tidak, bersikeras bahwa sopir taksi membawa ke hotel Anda. Gunakan ponsel Anda dengan membuat rute terpendek ke hotel dan tempat-tempat wisata Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari perjalanan panjang dan mahal. Nomor 3, tumpahan di pakaian Anda. Anda mungkin sedang berjalan-jalan, dan tiba-tiba merasakan sesuatu di bahu Anda. Seringkali itu adalah minuman yang tumpah. Kemudian orang asing yang ramah mendekati Anda dan mulai membersihkan kotoran yang mengganggu, sambil mencabut dompet Anda dari saku atau tas Anda. Untuk menghindari penipuan ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah, dengan sopan menolak bantuan yang ditawarkan, dan mulai mencari toilet umum yang bersih. Dan bersihkan dari kekacauan itu sendiri. Nomor 4, koneksi Wi-Fi. Meskipun Anda dapat menemukan Wi-Fi hampir di mana saja akhir-akhir ini, beberapa koneksi gratis yang tidak terkunci mungkin berbahaya. Peretas akan menyiapkan hotspot Wi-Fi tanpa keamanan di lokasi publik seperti restoran dan kafe. Ini bisa sangat menggoda untuk turis yang tidak menaruh curiga yang ingin terhubung. Dan begitu terhubung, pencuri dapat mengakses akun online, kata sandi, komputer Anda, dan lebih banyak lagi. Untuk menghindari penipuan ini, selalu tanyakan kepada staf, jaringan Wi-Fi mana yang termasuk dalam lokasi mereka, dan sambungkan ke jaringan itu saja. Nomor 5, atraksi tertutup. Penipuan turis ini terjadi di daerah wisata utama, di mana penduduk setempat yang ramah akan mendekati Anda dan memulai percakapan untuk mencari informasi. Mereka kemudian akan memberitahu Anda, bahwa objek wisata atau toko yang ingin Anda kunjungi tutup dengan berbagai alasan. Lalu mereka akan memandu Anda ke atraksi atau toko yang berbeda, di mana mereka akan mengenakan biaya yang mahal untuk masuk, atau menekan Anda untuk membeli sesuatu. Untuk menghindari penipuan ini, jangan hanya menerima kata-kata penduduk setempat, dan jangan biarkan mereka untuk memandu Anda ke tempat lain. Tetapi ucapkan terima kasih atas saran mereka dan pergilah. Atau lebih baik lagi hubungi tempat yang ingin Anda kunjungi sebelum Anda pergi, untuk memastikan mereka benar-benar buka. Nomor 6, pembantu ATM yang ramah. Seorang lokal yang ramah mendekati Anda di mesin ATM, untuk membantu Anda menghindari biaya bank lokal. Tetapi yang sebenarnya ingin mereka lakukan adalah memindai kartu ATM Anda. Dengan skimmer kartu dan melihat Anda memasukkan nomor PIN Anda, sehingga mereka dapat menguras rekening Anda nanti. Untuk menghindari penipuan ini, jangan biarkan siapapun di dekat Anda, saat Anda sedang melakukan transaksi ATM, dan selalu tutupi papan nomor dengan tangan Anda yang lain saat memasukkan kode PIN Anda. Jika seseorang mendekat menawarkan bantuan, ambil kartu Anda dan cari ATM lain. Nomor 7, petugas polisi palsu.
Penipuan petugas polisi palsu populer di banyak kota besar. Penduduk setempat akan mendekati Anda menawarkan barang-barang terlarang seperti narkoba. Sementara satu atau dua orang lainnya akan mendekati Anda, terlihat seperti petugas polisi menunjukkan lencananya. Mereka kemudian akan bersikeras agar Anda menyerahkan paspor dan dompet Anda. Untuk menghindari penipuan ini, jangan pernah menyerahkan dompet atau paspor Anda. Mintalah mereka untuk menunjukkan identitas mereka, dan kemudian memberitahu mereka bahwa Anda akan menelepon kantor polisi untuk mengonfirmasi bahwa mereka adalah seperti yang mereka katakan. Nomor 8. Pengemis jalanan. Biasanya pengemis yang terluka atau lanjut usia akan meminta uang Anda. Namun, anak-anak juga sering digunakan oleh geng pengemis untuk mengumpulkan uang. Mereka menggunakan taktik ini karena sulit bagi kebanyakan orang untuk mengatakan tidak kepada mereka yang terlihat membutuhkan. Terkadang kaki tangan di dekatnya hanya menonton untuk melihat di mana Anda menyimpan dompet Anda sehingga mereka dapat mencopet Anda nanti. Untuk menghindari penipuan ini, jangan pernah memberikan uang tunai kepada pengemis jalanan. Namun, Anda dapat membelikan mereka makanan. Dengan cara itu, Anda akan pergi dengan rasa kebajikan, dan tahu bahwa uang Anda tidak akan masuk ke para geng penipu. Nomor 9. Pengalihan. Penipuan ini kebanyakan terjadi pada permadani, pakaian dan barang antik. Anda berada di toko dan Anda melihat barang desainer dengan harga murah. Setelah beberapa tawar-menawar lebih lanjut, pemilik setuju untuk menjualnya kepada Anda. Tetapi saat Anda tidak memperhatikan, mereka memberi Anda barang tiruan sebagai gantinya. Untuk menghindari penipuan ini, jangan membeli barang-barang mahal saat berlibur ke luar negeri, tidak peduli seberapa bagus kesepakatan harganya. Pastikan juga untuk selalu perhatikan apa yang penjual benar-benar berikan kepada Anda, untuk memastikan itu adalah barang yang tepat yang Anda inginkan. Nomor 10. Wanita lokal yang menggoda. Jika Anda seorang pria lajang yang bepergian, Anda perlu berhati-hati terhadap penipuan populer ini. Anda akan melihat bahwa wanita lokal yang cantik lebih banyak memperhatikan Anda, daripada wanita di rumah. Salah satu dari mereka bahkan mungkin mengundang Anda ke klub malam atau bar. Tetapi setelah malam yang berlalu, wanita itu menghilang dan Anda terpaksa untuk membayar tagihan yang terlalu mahal. Atau lebih buruk lagi, Anda dibius dan bangun sepenuhnya sudah dirampok dari semua yang Anda miliki. Untuk menghindari penipuan ini, berhati-hatilah terhadap wanita menarik yang tidak biasa maju atau memukul Anda secara agresif. Terutama jika Anda tidak terbiasa dengan hal itu di rumah. Meskipun itu adalah impian setiap pria untuk menjadi profesional diposisikan oleh wanita cantik. Ingat, naik pesawat tidak benar-benar meningkatkan daya tarik Anda. Apakah Anda pernah ditipu saat bepergian? Atau apakah Anda tahu penipuan lainnya? Beritahu kami di komentar bawah. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan ke teman-teman kamu, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.